Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persoalan hal-hal yang berkaitan tentang mukjizat Al-Quran. Sebagaimana pembahasan-pembahasan yang lalu bahwa nilai mukjizat daripada Al-Quran ini itu bila ditinjau dari segi atau berbagai hal itu akan bisa terlihat mulai dari aspek bahasa, isyarat ilmiah, kemudian ada juga susunan kalimatnya serta berita-berita gaib yang ada di dalam Al-Quran. Seperti apa mukjizat Al-Quran, bagaimana definisinya, kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama, ya, yang ingin kita ketahui tentang pengertian ijaz dan mukjizat. Kemudian ada jenis mukjizat, perbedaannya, kemudian aspek kemukjizat ini sebenarnya sama saja dengan yang nomor 3 ya. Cuma ini mungkin lupa dihapus. Jadi kita langsung lanjut kepada pengertian ijaz. Jika kita tinjau dari segi bahasa, kata ijaz ini diambil dari kata kerja Ajaza yu'jizu ijazan yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Atau lebih jauh lagi, misalnya seperti Al-Qattan mendefinisikan kata ijaz ini. Jadi Al-Qattan ini adalah salah satu ulama ya di bidang ilmu Al-Qur'an. Ya namanya biasa itu disingkat lebih terkenal dengan istilah Manna'ul Qattan. Ya itu nama kitabnya Al-Mabahits fi Ulumil Qur'an yang mendefinisikan kata ijaz dengan memperlihatkan kebenaran Nabi atas pengakuan kerasulannya dengan cara membuktikan kelemahan orang Arab dan generasi sesudahnya untuk menandingi kemukjizatan Al-Quran. Jadi pelakunya ini apa yang melemahkan dinamai mukjiz. Nah, bila kemampuan melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, ia dinamai mukjizat. Ya, tambahan ta atau tamarbuta pada akhir kata tersebut mengandung makna mubalaghah atau superlatif. Yang mana mukjizat ini didefinisikan oleh pakar agama Islam sebagai suatu hal atau peristiwa yang luar biasa. Intinya, kalau kita melihat baik dari segi bahasa maupun istilah, inti dari mukjizat sebenarnya ini adalah amrun khariqun lil ada. Ini menyalahi adat kebiasaan. Kalau misalnya manusia kebiasaannya itu berjalan dan ketika dia melayang itu bisa dinamai dengan mukjizat. Tetapi ya dari aspek bahasa ini perlu juga diingat bahwa tidak semua kejadian luar biasa yang terjadi pada diri manusia itu dinamakan mukjizat sebagaimana yang biasa kita dengarkan. Nah, kalau kita melihat jenis mukjizat, misalnya di Nabi Muhammad adanya dengan Al-Quran. Kenapa dinamakan Al-Quran sebagai mukjizat? Karena Al-Quran ini mampu melemahkan statement-statement yang diungkapkan oleh para kaum kafir Quraisy. Yang mana ketika menentang Nabi Muhammad, ada saja jawaban-jawaban yang tersematkan di dalam Al-Quran. Nah, hal ini bisa tergambar ketika misalnya adanya tantangan ya, ketika ada isu bahwa ada nabi palsu yang membuat Al-Quran dan sampai saat ini itu terbantahkan oleh karena apa namanya statement daripada yang mengaku nabi palsu itu ya tidak mirip dengan apa namanya progres Al-Quran itu. Nah, kemudian berikutnya ada Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim ini punya suatu mukjizat, itu tidak dimakan api. Kemudian ada Nabi Musa yang dapat membelah lautan. Ini hanya sebagian saja daripada beberapa nabi yang istilahnya mendapatkan mukjizat. Nah, sebenarnya kalau kita mau membedakan istilah-istilah ini, ada istilah mukjizat, kemudian ada karomah, ada irhas dan ada maunah. Kalau maunah ini adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada orang mukmin. Misalnya kalau ada orang yang beriman tiba-tiba bisa menyembuhkan penyakit, nah itu namanya maunah. Ya, maunah ini salah satu juga kelebihan yang luar biasa yang terjadi pada diri orang mukmin.
Kemudian ada irhas. Irhas ini adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada calon rasul. Jadi belum jadi rasul, tapi baru calonnya. Hal ini bisa tergambar ketika Nabi Muhammad sebelum dilahirkan atau pas dilahirkan bersamaan dengan datangnya para pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraham pada saat itu yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, kejadian yang terjadi bahwa di mana pasukan Abraham ini itu hancur lebur dikarenakan adanya kejadian yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, ternyata ahli sejarah menggambarkan bahwa ini dikarenakan kota suci Mekah ini akan lahir satu anak manusia yang betul-betul mulia yang nantinya akan menjadi rasul. Jadi kan belum jadi rasul, baru calon rasul. Nah, ini dinamai dengan istilah irhas. Kemudian ada karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada orang soleh. Jadi perlu dibedakan ya antara orang soleh dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin ya belum tentu dia soleh, tapi kalau orang soleh biasanya lahir dari orang mukmin itu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang soleh, yang taat beribadah, nah kemudian bisa jalan di atas air, itu kejadian luar biasa, menyalahi adat kebiasaan. Karena biasanya orang kan cuma jalan di darat, tapi ketika bisa jalan di atas air, maka itulah yang dikatakan karomah. Jadi ketika melihat kejadian yang luar biasa seperti itu, tidak bisa dinamai bahwa ini adalah mukjizat. Nah, kenapa? Karena dia bukan seorang nabi atau bukan seorang rasul. Nah, kalau dia hanya orang soleh biasa, maka itu dinamakan karamah. Nah, kemudian mukjizat. Nah, jadi tapi kalau mukjizat, nah itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi. Kemudian aspek kemukjizatan Al-Quran. Nah, kalau kita mau lihat aspek kemukjizatan Al-Quran, sebagaimana yang kita singgung sebelumnya, bahwa Al-Quran ini kalau dilihat dari segi bahasa atau gaya bahasa, ini mempunyai kekhasan tersendiri yang tidak dapat ditiru para sastrawan Arab sekalipun. Mengapa? Karena susunan yang indah yang berlainan dengan setiap susunan kata yang ada dalam bahasa Arab, ia mampu mengeluarkan sesuatu yang abstrak kepada fenomena yang dapat dirasakan, sehingga di dalamnya dapat ada ruh ya, dinamika. Kalau bahasa tasawufnya itu ada zoknya, ada rasa. Nah, kemudian adapun huruf ini tidak lain hanyalah sebuah simbol ya yang tentu punya makna yang terkadang manusia juga belum bisa mencerna ya, daripada makna-makna tersebut. Berikutnya ada susunan kalimat, di mana susunan kalimat ini biasa kita istilahkan dengan istilah uslub ya, yang begitu baik dan begitu indah. Ya, misalnya ketika dibaca Al-Qur'an itu nada akhirnya itu sama. Contoh, misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Itu kan bunyi dek 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 semua itu. Nah, ini salah satu keindahan dari susunan kalimat. Ya. Kemudian ada juga berita gaib. Ya, kalau kita buka Al-Qur'an, maka salah satu yang diberitakan dalam Al-Qur'an itu adalah kejadian-kejadian yang istilahnya belum terjadi. Nah, seperti pemberitaan hari kiamat. Ya, contoh misalnya idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Apabila datang hari kiamat. Nah, ini kan belum datang hari kiamat tapi sudah diberitakan dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ada isyarat ilmiah. Nah, isyarat-isyarat ilmiah ini kan banyak sekali. Nah, misalnya adanya pemisahan dua air laut ya. Ya, barajal mahraini yaltaqiyan. Jadi ada dua laut yang tidak tidak bisa menyatu. Yang satunya mungkin warna biru, yang satunya itu warna coklat. Dan itu sudah diteliti oleh para ilmuwan bahwa ternyata jauh sebelum ilmuwan menemukan adanya fenomena alam seperti ini, Al-Quran sudah menggambarkan lebih dahulu ada istilah barzakh yang biasa kita artikan dengan istilah pemisah. Nah, ini beberapa aspek kemukjizatan Al-Quran. Nah, kemudian apa sih bedanya dengan mukjizat yang lainnya?
Nah, kalau kita lihat sisi perbedaan, maka kita akan temukan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang terjaga keabadiannya dan itu berkelanjutan. Sampai hari ini orang-orang yang membuat oknum, ya taruhlah dikatakan oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin istilahnya memecah belah umat Islam dengan membuat Al-Quran yang baru, kemudian mengubah beberapa susunan kata, itu terdeteksi dengan sendirinya. Apalagi sekarang sudah ada Lajnah Pentasnya Al-Quran, ya, di mana organisasi ini memang khusus untuk mengedit, ya, berposisi sebagai editor ketika ingin dicetak, ya, Al-Quran. Jadi tidak boleh mencetak asal mencetak begitu saja, harus ada lembaga pentasihnya. Nah, kemudian bagaimana dengan selain dari Al-Quran? Itu bersifat hissiyah. Nah, jadi istilahnya cuma bersifat fisik aja. Nah, dengan kata lain, ini hanya sekedar untuk mengalihkan pandangan, membangkitkan rasa ketakjuban saja. Setelah itu sudah hilang. Tapi beda dengan Al-Quran yang istilahnya berkelanjutan. Kemudian Al-Quran juga ini pembukaan pembukaan hati dan menundukkan akal, ya, bisa melemahkan. Nah, tapi kalau misalnya mukjizat yang lain, ya, seperti yang kita singgung yang pertama tadi, bahwa hanya terfokus pada rasa takjub saja. Begitu melihat Nabi Musa bisa menghidupkan orang yang mati, Nabi Musa ketika bisa membelah lautan, orang takjub pada saat itu. Ya sudah selesai persoalan. Ya, tapi kalau Al-Quran memang, ya, orang ketika misalnya ingin menandingi bahasa-bahasa yang disematkan di Al-Quran itu tidak akan mampu. Kemudian bersesuaian dengan dan menguatkan isi risalah kenabian. Jadi ada yang menduga bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul isi perjalanan dari Nabi Muhammad yang banyak berceritakan sirahnya. Nah, kenapa? Karena ketika ada persoalan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, maka sedemikian itu ketika dia memohon petunjuk dari Allah, maka turunlah ayat. Jadi hampir beberapa asbab nuzul yang terjadi itu berkaitan dengan peristiwa apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Sedangkan mukjizat yang lainnya ini tidak bersesuaian dan hanya untuk menguatkan kenabian saja. Jadi tidak ada istilahnya berkesinambungannya. Pokoknya masa di situ, ya, selesai di situ persoalan itu tidak ada istilah lanjutannya. Nah, ini antara lain yang bisa nanti dikembangkan dalam beberapa diskusi hal-hal yang terkait persoalan mukjizat Al-Quran. Saya kira cukupkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.